Baiklah, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Al-Fahmi, NIM 120370018 dari Prodi Teknik Pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai ideologi negara oleh mata kuliah Pancasila yang dibimbing oleh dosen pengampu yaitu Ibu Dayurika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila dijadikan pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Lalu yang pertama yaitu pengertian ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata, ide dan logos. Ide berarti ide gagasan, buah pikir atau konsep, sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi berdasarkan bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencakup ilmu kajian asal mula, juga hakikat buah pikir atau gagasan. Ideologi juga biasa disebut a system of ideas yang akan mengatur seluruh hasil pemikiran tentang kehidupan, lalu melengkapinya dengan berbagai sarana juga kebijakan serta strategi, di mana tujuan yang ingin dicapai disesuaikan dengan nilai kenyataan yang ada dalam filsafat yang menjadi sumbernya. Berarti dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Ideologi tersebut juga sebagai identitas dari sebuah negara, karena ideologi sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting untuk sebuah negara, di mana ideologi digunakan sebagai sebuah hal yang memperkuat identitas sebuah masyarakat di negara tersebut. Lalu selanjutnya yaitu fungsi ideologi. Seperti halnya kartu identitas yang umumnya dimiliki setiap orang sebagai tanda pengenal, ideologi juga dapat digunakan sebagai tanda pengenal dari sebuah bangsa tersebut. Selain itu, ideologi memiliki fungsi lainnya, yaitu fungsi kognitif dan juga orientasi dasar. Sebagai fungsi kognitif, berarti ideologi dapat dijadikan sebuah landasan bagi suatu bangsa dalam kehidupannya di dunia. Sedangkan fungsi orientasi dasar berarti ideologi merupakan hal yang dapat dijadikan sumber wawasan dan makna bagi rakyat. Juga dapat menjadi pembimbing bagi rakyatnya dalam mencapai tujuan. Ideologi memiliki kedudukan yang sentral bagi setiap bangsa. Hal tersebut disebabkan oleh perannya yang mencakup berbagai hal dan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mencapai tujuannya. Jadi di sini peran lain yang dimiliki ideologi adalah sebagai alat dalam pencegahan terjadinya berbagai konflik dalam bermasyarakat. Ya selanjutnya ya tentunya hal ini dengan tujuan agar masyarakat dapat hidup dalam rasa tentram sekaligus memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Ideologi juga memiliki peranan sebagai pemersatu bangsa karena ada dasarnya setiap bangsa di dunia memiliki keberagaman suku, bahasa, adat, budaya, dan juga agama. Ideologi di sini berperan sebagai pemersatu keberagamaan yang ada agar bermasyarakat. Tentu juga hal tersebut memiliki tujuan agar tercipta kehidupan bernegara yang baik. Ideologi sebagai identitas bangsa Indonesia terlihat dari ideologi Pancasila yang dimiliki. Ideologi Pancasila dirumuskan oleh Panitia 9 berdasarkan pidato oleh Insinyur Soekarno. Selanjutnya yaitu kedudukan Pancasila. Pancasila sendiri memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan bernegara, yaitu yang pertama sebagai jiwa bangsa Indonesia, yang kedua sebagai ciri dari pribadi bangsa Indonesia, yang ketiga sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, yang keempat sebagai dasar negara, yang kelima sebagai sumber dari segala hukum, yang keenam sebagai perjanjian yang luhur ketika negara Indonesia didirikan, dan yang terakhir yaitu sebagai tujuan atau cita-cita bangsa. Kedudukan ini jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitas kehidupan bernegara. Pancasila adalah petunjuk dalam kehidupan bernegara bagi bermasyarakat, layaknya arah yang tidak pasti dari kapal tanpa kompas, demikian juga negara akan tanpa arah bila tidak adanya Pancasila sebagai ideologi negara. Oke, selanjutnya yaitu peran Pancasila sebagai ideologi negara. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku.
Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan tolak ukur oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Kedudukan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila adalah sebagai aturan tentang moral. Oleh karena itu, pelaksanaannya juga harus berdasarkan pada keyakinan dan kesadaran. Selanjutnya yaitu apabila aturan Pancasila sebagai ideologi negara itu dilanggar, maka hukumannya adalah berupa sanksi moral dan sosial. Mereka yang melanggar dan tidak berpedoman pada nilai-nilai Pancasila akan terkena sanksi hukum. Ada sebaiknya mereka merasa malu dengan segala sikap dan tingkah lakunya yang melanggar norma Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara mengalami beberapa masa perkembangan seperti halnya Pancasila di Orde Lama, Pancasila di Orde Baru, dan Pancasila di era reformasi. Berbagai pihak dari para ahli sepakat bahwa ideologi Pancasila merupakan kumpulan gagasan yang disepakati bersama dan merupakan ciri khas dari negara Indonesia itu. Hasil kesepakatan yang menyatakan Pancasila sebagai ideologi negara ini yang harus dipertahankan dan dipraktikkan dalam kehidupan bernegara yang berbeda-beda suku, bangsa, agama, serta budaya ini. Pancasila juga digunakan agar bangsa Indonesia memiliki akar maupun dasar yang kuat serta memiliki identitas yang jelas dan menjadi ciri khas yang membedakannya dengan bangsa-bangsa yang lain. Lalu selanjutnya yaitu fungsi ideologi. Seperti halnya kartu identitas yang umumnya dimiliki setiap orang sebagai tanda pengenal, ideologi juga dapat digunakan sebagai tanda pengenal dari sebuah bangsa tersebut. Selain itu, ideologi memiliki fungsi lainnya, yaitu fungsi kognitif dan juga orientasi dasar. Sebagai fungsi kognitif, berarti ideologi dapat dijadikan sebuah landasan bagi suatu bangsa dalam kehidupannya di dunia. Sedangkan fungsi orientasi dasar berarti ideologi merupakan hal yang dapat dijadikan sumber wawasan dan makna bagi rakyat. Juga dapat menjadi pembimbing bagi rakyatnya dalam mencapai tujuan. Ideologi memiliki kedudukan yang sentral bagi setiap bangsa. Hal tersebut disebabkan oleh perannya yang mencakup berbagai hal dan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mencapai tujuannya. Jadi di sini peran lain yang dimiliki ideologi adalah sebagai alat dalam pencegahan terjadinya berbagai konflik dalam bermasyarakat. Ya selanjutnya ya tentunya hal ini dengan tujuan agar masyarakat dapat hidup dalam rasa tentram sekaligus memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Ideologi juga memiliki peranan sebagai pemersatu bangsa karena ada dasarnya setiap bangsa di dunia memiliki keberagaman suku, bahasa, adat, budaya, dan juga agama. Ideologi di sini berperan sebagai pemersatu keberagaman yang ada agar bermasyarakat. Tentu juga hal tersebut memiliki tujuan agar tercipta kehidupan bernegara yang baik. Ideologi sebagai identitas bangsa Indonesia terlihat dari ideologi Pancasila yang dimiliki. Ideologi Pancasila dirumuskan oleh Panitia 9 berdasarkan pidato oleh Insinyur Soekarno. Baiklah, Pancasila sebagai ideologi negara. Berarti Pancasila dijadikan pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan, beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Baiklah, di sini yang pertama yaitu pengertian dari ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata, idea dan logos. Idea berarti ide, gagasan, buah pikir atau konsep, sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi berdasarkan bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencakup ilmu kajian asal mula, juga hakikat buat pikir atau gagasan. Ideologi juga disebut a system of ideas yang akan mengatur seluruh hasil pemikiran tentang kehidupan, lalu melengkapinya dengan berbagai sarana juga kebijakan serta strategi, di mana tujuan yang ingin dicapai disesuaikan dengan kenyataan nilai-nilai yang ada dalam filsafat yang menjadi sumbernya. Berarti dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang
Selain itu, Pancasila juga memiliki nilai sejarah karena proses pembentukannya sebagai hasil dari perjanjian para wakil golongan ketika mendirikan negara Indonesia. Berdasarkan kedudukannya dan fungsinya yang ternyata begitu penting, maka Pancasila harus dapat dijaga keluhurannya oleh setiap warga negara, baik warga negara lokal maupun warga negara asing yang telah tinggal di Indonesia. Karena itu merupakan segala bentuk mereka yang tinggal di Indonesia dan harus mematuhi Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia. Sekian dari saya mengenai penjelasan Pancasila sebagai ideologi negara. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, apabila ada kekurangan saya juga mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.